Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Setelah di video sebelumnya kita bahas tentang etika secara umum ya, kita akan langsung saat ini kita akan langsung fokus ke etika profesi. Kita masuk ke etika profesi. Oh ya, eh, sebelumnya ini kan mata kuliah tentang etika ya, tentang teori-teori. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat, misal kurang setuju atau gimana, atau silakan sampaikan aja. Kita diskusi bareng, enaknya gimana lah gitu. Karena saya yakin teman-teman ini lebih beretika gitu. Kenapa? Ya salah satunya mungkin ini pakaian yang saya pakai. Ini kan pakai kaos nih. Nah, kalau sedang mengajar ataupun sedang sharing-sharing kan bagusnya sopan. Etikanya kan gitu etikanya ya. Tapi karena saya punya prinsip pingin santai gitu biar kita kuliah sambil santai aja gitu. Ya saya juga pakai kaos aja lah itu biar santai. Mungkin tapi kalau dilihat mungkin kurang kurang etis ya kalau saya mengajar etika tapi apa yang saya gunakan kurang sesuai gitu. Jadi saya mohon maaf ya kalau misalkan kurang etis gitu. Ini salah satu contoh langsung nih ya. Contoh mm, adat kebudayaan ya. Oke ya. Kita sering-sering aja nanti kalau masalah etika ini. Karena saya yakin teman-teman apalagi yang sudah mohon maaf ya yang udah berumur lebih tua dari saya, lebih tua, jauh lebih tua, pasti pengalaman etikanya ini sangat tinggi sekali. Itu. Nah, apa arti pentingnya etika profesi ya? Nah, pendidikan etika profesi itu sangat diperlukan karena untuk membekali para profesional dalam menerapkan etika-etika profesi dalam menjalankan pekerjaannya. Ini mungkin akan lebih cocok ketika dibahas dengan em, mahasiswa-mahasiswa yang baru, ya, yang maksudnya baru itu yang baru lulus sekolah, misal sekolah SMA, SMK, baru masuk ke kampus gitu. Mungkin akan lebih cocok. Tapi kalau teman-teman yang udah pengalaman dalam bekerja, saya yakin pengalaman etika profesinya ini sangat terlatih lah gitu. Oke ya, jika suatu profesi termasuk profesi keteknikan ya yang dilaksanakan tanpa dilandasi dengan adanya etika profesi, maka respek ataupun kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini itu semakin berkurang. Nah, sehingga dapat menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal sebagai profesi yang terhormat, ini akan jatuh menjadi pekerjaan yang biasa. Kita ambil contoh apa nih, misalnya. Contohnya dosen aja ya, dosen ya. Ketika saya ini melanggar etika, misalkan kasus apa nih? Kasus dosen ya, yang lagi ramai kemarin tuh dosen pelecehan seksual gitu ya. Ya enggak? Nah, itu ketika ada satu dosen yang seperti itu, maka respek kepercayaan masyarakat terhadap dosen itu akan semakin rendah gitu. Kenapa saya contohkan dosen ya karena saya yang pekerjaan saya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin contoh langsung, kita sebut aja polisi misalnya. Polisi di masyarakat ini sekarang kan kepercayaannya semakin turun menurun, ya enggak? Ya karena ada beberapa oknum yang melakukan eh, tindakan yang kurang etis. Nah, itu menyebabkan profesi polisi ini menjadi tercoreng, ya enggak? Nah, itu kenapa perlunya etika profesi itu sebagai dasar ketika teman-teman sudah berprofesi gitu ya. Nah, setiap mahasiswa teknik, kita kan teknik nih, harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi, dan permasalahan yang timbul di seputar profesi gitu. Fungsi kode etik yang pertama itu rujukan tentang etika profesi yang harus ditaati. Yang kedua itu menekankan arahan untuk menuju kebaikan, kejujuran, respek kepada hak orang lain dan sebagainya.
Yang ketiga itu menghindari segala perbuatan yang tidak baik, tercela, menyimpang dari aturan yang berlaku. Nah, prinsip etika itu ada 5. Yang pertama, etika kemanfaatan umum. Yang kedua, etika kewajiban. Yang ketiga, etika kebenaran. Yang keempat, etika keunggulan atau kebaikan. Yang terakhir, etika dasar lingkungan. Nah, apa itu maksudnya? Etika kemanfaatan umum, yaitu setiap langkah atau tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kepentingan umum haruslah dipilih dan dijadikan motivasi utama. Nah, nah ini sesuai dengan hadis ya. Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Kemudian etika kewajiban, yaitu setiap sistem harus mengakomodasikan hal-hal yang wajib untuk diindahkan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin bisa timbul berupa nilai moral umum yang harus ditaati seperti jangan berbohong, jangan mencuri, dan lain-lain. Nah, semua nilai moral ini jelas akan selalu benar dan wajib dilaksanakan. Sekalipun mungkin akhirnya tidak akan menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri. Ya, misalnya, ya jangan berbohong ini nih. Jangan berbohong, jangan mencuri. Itu kan sebuah nilai etika yang bisa dibilang pasti benar. Karena dalam agama juga seperti itu kan. Nah, walaupun mungkin misalnya ketika lagi nggak ada uang nih, lagi uangnya habis. Ya, walaupun uangnya habis, ya jangan mencuri gitu. Mm. Ya, itulah etika, ya jangan mencuri. Walaupun akhirnya kalau kita nggak nyuri, itu nggak menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri. Ya karena kembali ke materi sebelumnya, karena itu tidak bisa dibilang tidak berkah ya. Gitu. Walaupun bikin diri sendiri senang ya, karena eh, banyak uang masuk. Kemudian etika kebenaran, yaitu suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala tindakan, yaitu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dari moralitas. Contohnya nih, tindakan plagiat atau bajak ya. Apapun alasannya akan tetap dianggap salah karena melanggar nilai dan etika akademis. Ya, ketika kita bajak, biasanya yang rame, yang masih sampai sekarang ada kan bajak CD ya, CD, DVD gitu ya. Itu ya itu nggak etis jelas. Atau di sini plagiat. Plagiat itu misalnya dalam jurnal atau skripsi teman-teman nih, itu jangan plagiat. Ya, kemudian ada etika keunggulan atau kebaikan, yaitu suatu cara pandang untuk membedakan tindakan yang baik dan salah dengan melihat dari perilaku dasar orang yang melakukannya. Suatu tindakan yang baik atau benar umumnya akan keluar dari orang yang memiliki karakter yang baik pula. Biasanya kan gitu kan, orangnya kelihatan baik, umumnya dia melakukan hal yang baik pula. Walaupun walaupun mungkin nggak semuanya ya, mungkin ada orang yang baik, tapi karena ingin sesuatu gitu, ya kita kan nggak tahu nih orang ya. Nah, penekanan di sini diletakkan pada moral perilaku individu, bukannya pada kebenaran tindakan yang dilakukannya. Dan yang terakhir, etika sadar lingkungan, yaitu etika yang berkembang, ya ini di pertengahan abad 20 ini, yang mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak dengan konsep masyarakat modern yang sensitif dengan kondisi lingkungannya. Nah, pengertian etika lingkungan di sini tidak lagi dibatasi ruang lingkup penerapan merujuk pada nilai-nilai moral untuk kemanusiaan aja, tetapi diperluas dengan melibatkan natural resource yang juga perlu dilindungi, ya seperti flora fauna gitu. Ya, jadi kita harus sadar lingkungan juga. Salah satunya itu tidak membuang sampah sembarangan, ya, tidak memburu hewan yang dilindungi gitu. Itu salah satu contoh etika sadar lingkungan. Nah, kebahagiaan itu
ada kebahagiaan subjektif, ya, yaitu manusia merasa kosong, tak puas, gelisah selama keinginannya tak terpenuhi. Nah, kemudian manusia mencari kebahagiaan karena tiap orang berusaha memenuhi keinginannya. Yang ketiga, apakah kebahagiaan sempurna dapat dicapai? Ayo, apakah bisa dicapai? Ya, ya itulah kebahagiaan subjektif. Kemudian kebahagiaan objektif, manusia berusaha melaksanakan dalam dirinya suasana kebahagiaan yang tetap. Kemudian pandangan tentang objek kebahagiaan, kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, itulah kebahagiaan objektif. Ya, cukup sekian untuk materi video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau misalkan teman-teman ada pendapat, kurang setuju atau gimana, silahkan sampaikan aja, kita diskusi bareng-bareng aja, sharing-sharing biasa. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.